Halo guys, halo Sobat UMKM dimanapun kalian berada. Balik lagi di program kita yaitu Obras, obrolan santai seputar bisnis. Oke, sebelum kita memulai podcast kali ini, mari kita menyerukan salam khas Kabupaten Kelungkung yaitu salam Mahotama Jaya. Oke, mungkin pada part sebelumnya kita sudah membahas mengenai pentingnya legalitas usaha yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Nah, untuk sobat mungkin yang belum tahu detailnya bagaimana bisa cek di video kita yang sebelumnya ya. Dan di part kedua kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru lagi yaitu strategi promosi dan kemitraan untuk UMKM. Dan sebelumnya perkenalkan saya Nadia bersama rekan saya yaitu Via, dan pada kali ini kita juga kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, karena di video sebelumnya Bapak juga sudah sharing-sharing kepada kita gitu ya, dengan Bapak Made Sudiarka Jaya. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Oke, mungkin langsung aja ya Pak. Oke. Nah, setelah UMKM itu memiliki izin usaha, nah kira-kira apa sih program-program yang ditawarkan oleh DPM PTSP untuk menunjang strategi promosi dan kemitraan untuk UMKM khususnya di Kabupaten Kelungkung ini? Ya, oke, mungkin dapat kami sampaikan setelah UMKM mengantongi izin sesuai dengan regulasi yaitu OSS RBE. Nah, jadi kita bisa handle bahwa UMKM ini bisa naik kelas melalui promosi produk unggulan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Yang salah satunya agenda tetapnya untuk Kabupaten Kelungkung biasanya kita mengikuti ajang APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta. Nah, di event ini biasanya kita akan mempromosikan produk unggulan UMKM dan promosi investasi untuk minat PMA dan PMDN berinvestasi di Kabupaten Kelungkung. Wah, artinya eventnya itu rutin setiap tahun ya Pak ya? Ya. Mungkin untuk tujuan APKASI itu sendiri bagaimana Oke. Pak? Kalau dari sisi tujuan APKASI, mungkin karena APKASI ini merupakan asosiasi wadah untuk pemerintah daerah kabupaten se-Indonesia, jadi tujuannya untuk meningkatkan potensi peluang investasi yang ada di daerah-daerah untuk bisa menjadi terrealisasi untuk dalam bentuk PMA atau PMDN. Nah, ini program unggulannya. Kemudian di samping itu juga mengkrit UMKM untuk bisa naik kelas melalui perluasan pangsa pasar, tidak saja di tingkat regional, nasional, bahkan bisa di tingkat global. Oke, berarti keren banget ya kegiatan APKASI ini ya Pak ya. Senang banget Kelungkung bisa berkontribusi. Untuk kegiatan-kegiatannya itu apa aja ya Pak yang dilaksanakan oleh APKASI ini? Kalau dalam ajang APKASI ini biasanya diadakan selama 3 hari non-stop. Jadi dimulai dari opening biasa diisi oleh Pak Presiden, kemudian ramah tamah dengan para bupati se-Indonesia yang dirangkum dalam agenda kerja merancang kegiatan selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian untuk itu baru ada beberapa event yang kita ikuti, yaitu biasanya matching business untuk mempertemukan calon investor dengan daerah-daerah yang memiliki peluang investasi yang diminati oleh para investor baik PMA maupun PMDN. Nah, kemudian berikutnya ada promosi produk unggulan. Kita juga diberi ruang untuk mempromosikan produk unggulan kepada investor juga dalam bentuk misalnya matching business, kemudian promosi khusus untuk investor yang berminat terhadap produk unggulan kita. Contohnya kayak kemarin kita mempromosikan seagrass rumput laut Nusa Penida, itu dia bisa menjadi cake, roti atau jus. Nah, ini dipromosikan di ajang APKASI. Kemudian tenun juga kita promosikan, bahkan tenun ini kita bisa promosikan dalam ajang Wastra Nusantara dan lolos sebagai juara 3 di tahun 2024, kemudian juara 2 juga kita dapat. Nah, ini beberapa agenda yang rutin dilaksanakan dan memang berdampak dan memberikan peningkatan produk UMKM dan sekaligus mereka punya exciting untuk mengembangkan produk-produknya untuk bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Oh, keren banget ya. Berarti kegiatan APKASI ini menjadikan produk UMKM kita, produk Kelungkung itu menjadi lebih mendunia ya Pak ya. Berarti lebih dikenal oleh banyak orang, terutama investor ya Pak ya. Oke, berarti di program APKASI ini DPM PTSP Kabupaten Kelungkung ini berperan sangat sangat aktif ya Pak ya.
berkontribusi dalam apkasi, mengkoordinir juga ya para OPD yang ada di Kabupaten Klungkung. Ya. Nah, bagaimana sih Pak kesannya Bapak selama mengikuti atau mempersiapkan apkasi dari tahun ke tahun? Ya, kalau dari kami sih, karena sudah biasa di agenda tahunan, kita bekerja sama koordinasi dengan OPD teknis, kemudian khususnya yang paling kita harus intens itu kan dengan para pelaku UMKM. Dan kita menyiapkan profil potensi investasi yang bisa diterima pasar dan berminat berinvestasi di Kabupaten Klungkung. Kalau untuk UMKM sendiri, biasanya kami koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi. Di sana kita harus mendapatkan produk yang bisa kita prioritaskan, misalnya dari startup yang bisa naik kelas begitu. Yang kemarin yang kita promosikan yaitu selain rumput laut Nusa Penida, juga ada garam Kusambe, kemudian satu laginya produk tenun cepuk Nusa Penida dan ndak songket Kabupaten Klungkung. Nah, ini sebagai program kerja kita di tahun 2026 ini, di apkasi 2026, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman untuk wastranya nanti kami akan create dari songket gel-gel mix dengan cepuk Nusa Penida di ajang Lomba Wastra Nusantara 2026. Itu ya. Keren banget lah, keren banget sih. Berarti karena kan Klungkung ini punya daerah satu-satunya di Provinsi Bali ya yang punya daerah daratan dan juga kepulauan. Tentunya produknya juga beragam ya Pak ya. Bagaimana sih cara Bapak menyeleksi nih yang mana produk yang akan saya bawa ke apkasi? Nah, seperti itu. Apa sih kriteria-kriteria yang ada di DPM PTSP ya untuk membawa produk unggulan, salah satu produk unggulan yang beraneka ragam di Kabupaten Klungkung itu ke apkasi? Ya, oke. Kalau kurasinya, seleksinya ini wajib ya sebagai UMKM yang menonton atau mendengarkan podcast ini. Sekali lagi, UMKM bisa naik kelas, bisa maju. Pertama harus memenuhi standarisasi regulasi dari pemerintah, gitu ya. Jadi harus berizin. Kalau tidak berizin, susah untuk bisa naik kelas dan bisa diterima oleh pasar. Nah, makanya kami pastikan bahwa UMKM yang mau naik kelas dan mau diterima pasar, pertama memang harus berizin. Kalau tidak berizin, sekali lagi, kalau tidak berizin, otomatis tidak bisa kita promosikan. Karena syarat untuk bisa masuk ke ajang ini adalah pertama harus legalitasnya jelas. Dari legalitas inilah para UMKM harus bisa memenuhi standar produk dan lingkungan. Artinya produk tidak bisa lolos dengan mencemari lingkungan. Jadi produk ini lolos dengan eco-labeling. Jadi harus lolos tidak mencemari lingkungan, ramah lingkungan. Nah, inilah melalui proses perizinan. Ya, jadi UMKM ini penting tahu informasi bahwa produk yang eco-labeling inilah yang bisa diterima oleh pasar baik regional, nasional maupun global. Ya. Oke, mungkin itu perlu ditekankan untuk UMKM bahwa kita berusaha tidak hanya mengejar profit, tapi juga kita harus pentingkan, kalau di Hindunya itu yang Trihita Karana ya, Trihita Karana. Jadi palemahan, pawongan dan juga pahyangan. Itu penting banget untuk kita berusaha di zaman sekarang ini agar produk kita bisa diterima di nasional, internasional, atau di pasar-pasar lokal. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu kegiatan apkasi itu, mungkin tadi sepanjang penjelasan itu sudah dijelaskan melalui cuplikan-cuplikan videonya yang bisa ditemui di YouTube. Ada ya Pak ya? Ada. Oke, di YouTube juga bisa dilihat bagaimana sih kegiatan apkasi dan bagaimana sih produk-produk unggulan Klungkung ini dipresentasikan dan dipublikasikan di program apkasi tersebut ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mungkin salah satu tujuan apkasi yang tadi Bapaknya bilang itu kan menumbuhkan investasi ya Pak ya. Investasi di kabupaten terhadap produk-produk UMKM yang dipublikasikan, yang dipresentasikan di apkasi tersebut. Nah, menurut Bapak nih, menurut data yang ada di DPM PTSP Kabupaten Klungkung, itu apa sih tren investasi atau sektor apa sih yang paling diminati oleh para investor di Kabupaten Klungkung? Mungkin dapat kami jelaskan, ketertarikan investor itu sesuai dengan potensi kita di Kabupaten Klungkung, memang lebih banyak ke sektor pariwisata. Ya, ini khususnya Nusa Penida sudah
tidak asing lagi bahwa sekarang menjadi booming kunjungan pariwisata ke Nusa Penida, sehingga dibutuhkan akomodasi pariwisata yang standar dan layak untuk wisatawan di Nusa Penida. Inilah yang menjadi unggulan kita, bahkan PMA, PMDN dalam 5 tahun terakhir ini meningkat untuk sektor pariwisata. Nah, karena sektor pariwisata meningkat, inilah kami berupaya bahwa sektor ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung. UMKM, produk UMKM harus bisa masuk ke sektor pariwisata ini. Artinya sektor pariwisata seperti hotel, restoran wajib menggunakan produk lokal dari UMKM. Misalnya interior hotel itu wajib menggunakan tenun-tenun dari lokal, baik Nusa Penida maupun Kabupaten Kelungkung. Menu-menu di restoran sebagai snack di hotel pun harus menggunakan produk-produk lokal. Jadi tidak semata menggunakan produk impor apalagi, tapi kita berupaya untuk memaksimalkan produk unggulan daerah sebagai konsumsi di akomodasi pariwisata. Nah, inilah secara tidak langsung bahwa pariwisata ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat. Keren banget ya berarti ya. Berarti udah terasa ya dampaknya ya, perkembangan investasi dan juga perkembangan UMKM itu berjalan bersama gitu ya Pak ya. Oke, berarti dari BPM PTSP ini apakah ada sejenis pengawasan atau sanksi jika suatu akomodasi atau ya hotel atau restoran yang tidak menyerap dari produk lokal Kabupaten Kelungkung? Tentunya ada reward and punishment ya, karena kita memiliki perda kemudahan berinvestasi, kemudian ada perda perizinan berusaha, kemudian kita juga punya insentif, pemberian insentif terhadap pelaku usaha. Nah, disinilah ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata ini harus berpikir bahwa sektor pariwisata bisa maju, UMKM juga harus maju. Nah, disinilah terjadi sharing benefit antara pihak akomodasi pariwisata dengan pihak UMKM. Nah, kalau kita cek untuk reward and punishment ini, misalnya nanti kalau beberapa kendala yang dialami oleh UMKM dan pelaku usaha, bisa kita bantu dari sisi promosi yang tadi ya, kalau memang produknya menurun, nanti kita promosikan. Bahkan kami informasikan kemarin juga kami dapat presentasi di Atasé Perdagangan RI yang ada di Amerika Serikat, yang pas berkunjung ke Bali, kami juga mempresentasikan beberapa produk kita untuk bisa diterima di pasar global. Nah, cuman untuk bisa, sekali lagi kita tekankan, untuk bisa diterima di pasar global harus memenuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh negara. Ya itu ya, makanya ini bisa. Nanti yang salah satunya nanti yang bisa maju yaitu garam, produk rumput laut dan produk tenun ini. Ya, karena tenun ini sudah mulai dikenal di pasar global, sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga. Malahan kemarin Ibu Gubernur mengadakan Dekranasda Bali Fashion Week yang di Kesiarnawa Art Center. Nah, ini kan semua kabupaten ikut dalam ajang ini, dan Kelungkung juga tidak mau ketinggalan. Kita juga menampilkan beberapa produk unggulan kemarin dari Cepuk dan Kelungkung tampil di ajang Bali Dekranasda Bali Fashion Week 2025. Nah, inilah tantangan kita di tahun 2026 ini. Selain nanti bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Kelungkung untuk event ini, kita juga akan berhadapan dengan Apkasi, yang juga nanti kita harus mempertahankan juara yang pernah kita dapatkan di Wastra Nusantara. Gitu ya. Nah, inilah beberapa agenda kita. Mudah-mudahan support dari UMKM tetap terjaga untuk memberikan produk UMKM yang lebih diterima oleh pasar bebas. Wow, berarti program-program dari BPM PTSP ini selalu menghantarkan ya produk-produk UMKM yang ada di Kelungkung ke ranah internasional, ke ajang-ajang yang bergengsi tentunya ya, yang bahkan tadi Apkasi dibuka oleh Bapak Presiden, lalu Dekranasda oleh Ibu Gubernur dan Pak Gubernur. Ya, berarti memang jika legalitas dari UMKM itu sudah lengkap,
kemitraan yang terjalin itu juga bukan main-main ya Pak ya, bukan main-main dan juga lebih luas. Nah itulah kenapa UMKM itu harus lebih matang dalam mempersiapkan produknya, mempersiapkan regulasinya juga. Oke, untuk para investor, calon investor, oke berarti ada kemudahan ya Pak ya. Tadi Bapak kan sudah menyebutkan berbagai macam kemudahan. Mungkin para investor bisa mulai berpikir nih untuk berinvestasi di produk-produk Kabupaten Kelungkung. Itu untuk peta investasi, peta potensi investasi Kabupaten Kelungkung itu bisa dilihat di website-nya ya Pak yang akan ditampilkan di video ini. Jadi jangan khawatir, mungkin yang masih bingung di mana sih ada potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Kelungkung yang bisa masuk, terutama ini para calon investor yang sudah nggak tahu nih lirik produk-produk unggulan Kelungkung. Oke, mungkin itu ya. Terakhir, Bapak apa sih pesan atau ajakan Bapak untuk pelaku UMKM dan para investor untuk memaksimalkan layanan DPM PTSP dan demi menciptakan kolaborasi yang kuat di daerah? Pesan kami untuk para UMKM dan investor yang menonton acara ini, kami informasikan bahwa dalam berusaha pertama harus wajib taat regulasi. Setelah itu yang kedua harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi para UMKM dan investor juga harus memikirkan hal ini sesuai dengan keberlanjutan dari produk itu sendiri atau daripada usaha sendiri. Kita yakin bahwa kalau kita taat lingkungan, bisa menuju label eco-labeling, inilah bisa lebih bersaing di pangsa pasar yang lebih luas. Oke, saya setuju dengan apa yang ajakan dari Bapak Surya, Pak Surya. Mungkin teman saya juga setuju. Mungkin apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, itu bisa disimpulkan ya Pak, bahwa legalitas usaha itu tidak hanya menjadikan UMKM menjadi legal, tetapi juga membuka pintu yang lebih luas untuk kemitraan, promosi, dan juga program-program pengembangan UMKM yang lebih luas juga tentunya untuk pengembangan bisnisnya. Jadi untuk teman-teman UMKM, teman-teman investor, mari manfaatkanlah sebanyak mungkin ya fasilitas yang ada untuk bisa tumbuh lebih cepat dan juga naik kelas bersama-sama untuk memajukan kabupaten kita, khususnya yaitu Kabupaten Kelungkung. Oke, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih pada Bapak udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi pengalaman yang sangat menarik ya untuk kita dengarkan tentunya ya. Selain itu juga berbagi informasi kepada kita. Oke, mohon maaf jika ada salah kata ya Pak ya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan info-info, update info-info terbaru ya untuk seputaran UMKM. Oke, kita tutup podcast ini dengan salam sukses dan tentunya salam Kabupaten Kelungkung, salam Mahotama Jaya.